teman-teman, sebelum kita melakukan minuman hari ini, kita berdoa dulu ya dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami supaya mengerti dan melakukan perintah-Mu. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Serta Yesus selamanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jangan suka jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jangan suka jalan duka, serta Yesus selamanya. Selamanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jangan suka jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jangan suka jalan duka, serta Yesus selamanya. Jangan suka jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jangan suka jalan duka, serta Yesus selamanya. Jangan suka jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jangan suka jalan duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ mendengarnya, berkata bahwa itu bunyi guntur. Apa pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Yesus. Halo adik-adik yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua. Yes, yes, yes. Supaya kita semakin yes pada iman kita, meskipun kita di rumah aja. Adik-adik yang baik, kita akan memasuki pekan Prapaskah yang kelima nih.
ada dalam lingkaran. Ini frater ada dalam foto-foto lingkaran kalender liturgi. Nih, makanya kita udah masuk pekan Prapaskah yang kelima. Warnanya itu nih, land. Yang warnanya ungu. Ini bukan Prapaskah kelima. Ini sudah masuk pekan suci. Nah, ini kita yang kelima nih. Tuh. Ada angkanya 5. Oke. Adik-adik yang terkasih, pekan Prapaskah kelima ini adalah waktu-waktu mendekati masa penderitaan Yesus, di mana Yesus sudah diintel sama orang-orang Farisi. Sekalipun dia berkesalahan atau apapun, dia pasti akan langsung dijatuhi hukuman oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi bacaan-bacaan di minggu hari ini adik-adik yang terkasih, ada bacaan pertama, ada bacaan Mazmur, ada bacaan kedua, itu menurut frater dan juga bacaan Injil meneguhkan. Kenapa frater? Kenapa? Karena dalam bacaan Injil kita diminta untuk bertumbuh. Caranya gimana frater ini? Apa sih yang menjadi penandanya itu? Yaitu ada kata-kata biji yang mati. Bayangin aja kalau bijinya hidup terus, dia nggak bisa untuk berkembang dan bertumbuh, gitu. Nggak bisa ditanam, terus nggak bisa membuahkan hasil lagi, karena dia hidup terus. Tapi kalau dia udah sempat mati dan dia terus ditanam, dipelihara oleh Allah, dituai, akhirnya dia bertumbuh. Kita juga sebagai anak-anak Kristus bertumbuh dalam iman kita. Jangan cuma kita main game saja di rumah atau istirahat aja karena udah kecapean belajar online gitu. Kita juga sesekali perlu membantu orang tua kita. Jangan sampai ayah ibu kita marah baru kita mau membantu. Artinya di situ kita diminta untuk bertumbuh. Susah frater, betul. Tapi sesekali aja. Kalau bisa 2 kali, 3 kali, terus-terusan. Terus sudah menjadi habitus untuk kita membantu orang tua. Itulah pertumbuhan-pertumbuhan sederhana. Kita sebagai benih-benih yang dipelihara oleh Tuhan bertumbuh dalam keluarga kita masing-masing. Bukan hanya kita bertumbuh, contohnya kita kalau main game itu terus naik rank gitu kan ya. Bukan itu pertumbuhan yang diinginkan oleh Yesus. Tapi pertumbuhan kita membantu orang tua kita rajin berdoa setiap malam, setiap pagi, setiap mau sekolah, setiap makan, sebelum makan. Itu yang Yesus inginkan dari kita, pertumbuhan-pertumbuhan sederhana itu. Oleh karena itu adik-adik yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan perlu menjadi biji mati agar kita bisa bertumbuh. Biji mati yang telah ditanam di tanah yang gembur, yaitu sudah digemburkan oleh Yesus dari penderitaannya. Oleh penderitaannya, kita diminta untuk bertumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, tetap semangat dan terus berpantang dan berpuasa di minggu pekan terakhir ini. Salam keluarga kudus, Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk selesainya bina iman ini. Kami telah Engkau bimbing oleh firman-Mu yang kudus. Berkati kami dan anak-anak-Mu yang lain dimanapun berada, agar sehat selalu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi pilihan. Ya, fokus semakin ke dalam. Ya, happy yeah.